Salam, selamat malam. Pada malam hari ini saya akan sedikit memberikan pandangan-pandangan saya tentang COVID-19 yang saat ini viral di media sosial. Nah, saya melihat bahwa persoalan COVID-19 ini sangat luar biasa dampaknya. Sampai begitu mengganggu dari semua aspek kehidupan manusia. Baik itu dari aspek ekonomi, aspek politik, bahkan dalam aspek sosial pun persoalan COVID-19 ini. Dan juga persoalan COVID-19 ini juga sangat menarik. Mengapa sangat menarik? Bahwa saya melihat dari COVID-19 ini banyak semua masyarakat Indonesia selalu banyak mengeluarkan pandangan-pandangan, bahkan berita, bahkan status-statusnya mereka selalu muatkan di media sosial, khususnya di Facebook, berbicara tentang COVID-19 ini. Dan juga saya melihat bahwa dari COVID-19 ini saya melihat dari hamba-hamba Tuhan, bahkan pendeta-pendeta besar juga banyak yang berdiskusi tentang COVID-19 ini. Juga ada beberapa yang mengeluarkan pandangan-pandangan yang luar biasa. Saya mengikuti itu, sangat memberkati saya, sangat memberkati bagi saya sendiri secara pribadi. Saya belajar di situ, melihat dari pandangan-pandangan teologianya, itu saya banyak belajar di situ. Saya sangat bersyukur juga dari sisi positifnya dengan pembicaraan tentang COVID-19. Dan juga dari COVID-19 ini juga persoalannya juga banyak perdebatan yang terjadi di sini, saya melihat. Baik itu dari status-status Facebook, juga ada juga pandangan-pandangan yang dimuat di Facebook. Saya mengikutinya, saya melihat sungguh sangat luar biasa dari pandangan ini. Tetapi pada malam hari ini saya sedikit mau memberikan pandangan saya tentang masalah COVID-19 ini. Dari semua perdebatan, bahkan diskusi-diskusi di media sosial dari COVID-19 ini, khususnya dari kalangan-kalangan Kristen, bahkan juga hamba-hamba Tuhan, bahkan diskusi-diskusi dari para pendeta yang ada di Facebook ini, saya melihat bahwa saya menarik kesimpulan dari semua diskusi dan pandangan-pandangan, bahkan perdebatan itu, saya melihat mereka masih banyak juga percaya tentang mujizat Tuhan. Bahwa mereka sangat percaya itu. Nah, kalau kita melihat bahwa semua masih percaya tentang mujizat Tuhan, mari kita bersama-sama kita berhenti sejenak tentang perdebatan tentang COVID-19 ini. Mari kita berhenti sejenak, kita berdoa kepada Tuhan, kita menaikkan doa syafaat kita, khususnya kita berdoa pengampunan dosa bagi bangsa kita, bahkan bagi kita sebagai umat manusia yang ada di seluruh dunia ini. Kita mohon belas kasihan Tuhan sehingga Tuhan mau menolong kita menyelesaikan persoalan COVID-19 ini. Sehingga COVID-19 ini selesai, kita bisa beraktivitas dengan baik, anak-anak bisa bersekolah dengan tenang, kita juga bisa bekerja dengan baik, kita juga bisa melayani Tuhan dengan baik, bahkan kita bisa bergereja, kita bisa berkumpul dengan saudara-saudara seiman kita seperti dahulu kala. Nah, oleh sebab itu, mari kita sebagai orang percaya, mari kita menaikkan status-status Facebook yang memberkati banyak orang, yang menguatkan jemaat, yang menguatkan semua orang. Jangan dari status-status yang kita naikkan menggetarkan mereka, menakuti mereka dengan statement-statement kita. Mari kita duduk bersama, kita menaikkan doa syafaat kita, kita berdoa puasa, mohon pertolongan Tuhan untuk menyelesaikan persoalan COVID-19 ini. Nah, saya sedikit merenungkan firman Tuhan tadi pagi dari kitab Nehemia, khususnya pasal 1. Nah, di situ Nehemia saya merenungkan bahwa di situ menceritakan tentang bagaimana persoalan yang terjadi di bangsa Israel ketika tembok Yeriko itu sudah hancur, diratakan dengan tanah. Bahkan orang-orang Israel mengalami keadaan yang sulit. Mereka berada di dalam keadaan yang sangat sulit, yang tercelah. Bahkan mereka betul-betul menanti pertolongan Tuhan. Nah, di sini mereka menyampaikan berita itu kepada Nehemia, dan Nehemia melihat bangsa Israel dalam kesulitan.
dia berdoa, naikkan doanya dengan tangisan, dengan puasa kepada Tuhan untuk Tuhan pulihkan bangsa mereka. Dan pada akhirnya Tuhan mendengarkan tangisan dan doa puasanya Nehemia, yang Nehemia naikkan kepada Bapa kita di surga. Oleh sebab itu, dari renungan pagi hari ini, pagi tadi renungan saya, mari kita sebagai anak-anak Tuhan, kita belajar dari Nehemia. Mari kita berhenti sejenak tentang perdebatan. Kita masuk kamar, kita tenangkan pikiran kita, kita naikkan doa syafaat seperti Nehemia berdoa kepada Tuhan. Kalau Nehemia ditolong Tuhan, saya yakin dan percaya kita sebagai umat percaya juga Tuhan akan menolong kita untuk menyelesaikan persoalan COVID-19 ini. Sehingga semuanya bisa berjalan dengan baik, bangsa kita dipulihkan, kita bisa beraktivitas, ekonomi bisa berjalan dengan baik, dan kita juga bisa bekerja dengan baik, mencari nafkah bagi keluarga kita. Kita bisa beradaptasi lagi dengan masyarakat, kita bisa seperti dulu lagi. Oleh sebab itu, dengan kerendahan hati yang sebesar-besarnya, mari kita sebagai orang percaya, sebagai hamba-hamba Tuhan, mari kita satukan hati kita satu kasih, satu pikiran, kita naikkan doa syafaat kita berdoa puasa, kita memohon belas kasihan Tuhan untuk menolong kita. Sehingga bangsa kita dipulihkan, kita bisa beraktivitas dengan baik. Ini sedikit pandangan saya dan pencerahan saya bagi kita semua pada malam hari ini. Semoga dengan pencerahan ini bisa membawa kita semua untuk bersama-sama menaikkan doa syafaat kita dan berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan menolong kita semua. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, selamat malam.